Audio Visual. Pedli, kamu sadar gak kalau bulan ini sekolahan pada ramai-ramainya pasang bendera? Iya ya, kan sekarang Agustusan. Emang kenapa? Kalau aku baca di buku ini tentang sejarah kemerdekaan Indonesia, ternyata kita cuma hafal tanggalnya saja, tapi gak ngerti soal proses selengkapnya gimana di sejarah Indonesia. Maksudnya, kan kita udah belajar materi tentang sejarah. Iya, tapi kan kayak cuma versi singkat saja. Aku pengen tahu kenapa 17 Agustus kok bisa tiba-tiba proklamasi. Di balik itu kan pasti ada cerita yang nggak kita ketahui. Kalau gitu kita tanya aja ke Pak Sukron nanti di kelas. Kan beliau mengajar sejarah. Saya setuju, biar jelas, biar kita tahu tentang sejarah kemerdekaan Indonesia ini. Nggak cuma modal hafal ujian saja. Ya bagus, kita nanti langsung tanyakan ke Pak Supron. Frameworks Audio Visual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak? Masih semangat untuk belajar? Saya absen dulu ya. Bilal sahabatil muslim? Muhammad Fadlan? Hadir Pak. Berarti masuk semua ya? Ada yang ingat sekarang tanggal berapa? 16 bulan? Baik anakku sekalian yang saya banggakan, bulan Agustus adalah bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Benar kan? Pernah nggak kalian mikir apa yang sebenarnya terjadi sebelum kita merdeka? Pak, mau nanya? Ya. Tadi saya baca buku tentang sejarah kemerdekaan Indonesia di perpustakaan, tapi saya ngerasa ada banyak hal yang nggak ditulis di sana. Sebenarnya, gimana proses kemerdekaan itu terjadi? Terima kasih, Mas Muhammad Fadlan ya. Ya. Pertanyaan yang bagus sekali, anakku sekalian. Kalau bicara tentang proses kemerdekaan bangsa kita, bangsa Indonesia, itu sangat panjang sekali. Kenapa saya bilang panjang?
Karena sebelum kita merdeka, yang kita proklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, itu mengalami banyak penjajahan dan penderitaan panjang. Kalau Pak Sultan boleh kutip sekilas sejarahnya, penjajahan bangsa kita sangat panjang, bahkan berawal dari tahun 1511. Tahun 1511 yang kalau kita hitung ke detik kemerdekaan itu lebih 400 tahun. Pada tahun itu kita tahu bahwa kita kedatangan bangsa Portugis kisaran tahun 1511 sampai tahun 1512. Jadi Indonesia itu kalau boleh kita ibaratkan seperti wanita cantik dan balai, banyak digandrungi dan diminati oleh negara-negara kuat untuk meminang dan memiliki Indonesia yang kaya dengan sumber daya alamnya yang sangat dahsyat. Kalian ada yang mau nanya lagi? Ya Pak. Ya, silakan Muhammad Fatah aja. Muhammad Fatih silakan. Pak, kenapa kok di bulan Agustus dianjurkan mengibarkan bendera merah putih? Ya, yang bagus, betul anak-anak sekalian. Memang pemerintah itu mengeluarkan surat edaran agar semua instansi atau rumah-rumah warga untuk mengibarkan bendera merah putih pada bulan Agustus. Dengan demikian anak sekalian, kita sudah mengerti kenapa kemudian kita perlu untuk mengibarkan bendera merah putih setiap bulan Agustus. Karena kenapa? Betapa kufur nikmatnya diri kita ketika kita malas hanya untuk sekedar mengibarkan bendera merah putih. Kita tidak butuh lagi mengorbankan nyawa, waktu, serta jiwa dan raga kita seperti orang dewasa. Kita cukup bagaimana mengibarkan bendera merah putih dan melaksanakan acara peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia. Tinggi di sepanjang hamparan tanah air. Masihkah kucuran darah serta sucinya niat berkibar haru di setiap sudut halaman? Sejauh mata memandang, Indonesia adalah surga kehidupan. Bahkan jika tongkat ditancapkan, niscaya akan mekar kuncup harapan. Sebab ia adalah bumi yang